Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat keimanan, kesempatan dan kesehatan sehingga malam hari ini kita bisa hadir di perpustakaan Baitul Hikmah ya, untuk melanjutkan diskusi kita di Majelis Bentala Syuhada. Dan yang kedua, salat wassalam juga tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas yakni manusia yang kita teladani dan juga kita nantikan, kita harapkan untuk mendapatkan syafaatnya di hari-hari kelak. Sebagaimana biasanya kita mulai terlebih dahulu forum kita pada malam hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah di malam hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita masih di seri yang sama, yakni seri Ragam Pemikiran Islam di Awal Indonesia Modern. Setelah di dua pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang ilmu-ilmu sosial humaniora dari Sidi Ghazalba, kemudian yang di pertemuan kedua kita membahas tentang fikih Indonesia oleh Hasbi Asyidiki. Saat ini kita berkesempatan untuk membahas salah satu tokoh di bidang psikologi, yakni Bu Zakiyah Derajat, tentang kesehatan jiwa. Ini satu topik yang barangkali menjadi sangat hangat gitu ya di kalangan temannya anak muda nih. Di kalangan mahasiswa itu satu hal yang kerap kali digaungkan gitu. Dan memang ini jadi salah satu fokusan yang menarik juga karena beberapa bulan terakhir gitu saya pribadi merasa menemukan beberapa berita, nggak hanya satu dua berita tentang fenomena bunuh diri gitu misalnya. Itu kan artinya ada satu hal yang memang perlu kita evaluasi tentang kesehatan jiwa. Nah, ini kita mencoba untuk menggali pemikiran dari salah satu tokoh di awal modern, Indonesia modern, yang tentu saja berlatar belakang Islam, yakni Bu Zakiyah Derajat, dan insya Allah akan dibersamai oleh Mas Paputungan Kusuma Wijaya. Ya. Ini ya Mas ya, behavioral scientist. Iya, biar ada apa sih ini behavioral scientist itu. Ya biar gak cuman psikolog kan gitu ya. Biasa aja gitu, ahli psikologi biasa aja. Oke, mungkin tanpa panjang waktu lagi saya langsung serahkan kepada Mas Kusuma. Kepada Mas Kusuma, waktu kami persilakan. Dari mana? Di sini apa situ? Di situ aja. Saya aja yang iya, nanti saya oper ini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh rekan-rekan kita di Majelis Bentala Syuhada, Yayasan Bentala yang sudah mempercayakan saya ya untuk menyampaikan satu topik yang penting di dalam hidup ya, karena itu menyangkut hajat hidup kita sebetulnya dan tentu terkait langsung dengan diri kita sendiri ya. Ini soal kesehatan jiwa. Tapi kali ini kita bicara soal kesehatan jiwa dari pandangannya Zakiyah Derajat ya. Seorang alim ya, intelektual muslimah di Indonesia. Ya, kita bicara soal itu. Tetapi sebelum lanjut, saya mau disclaimer dulu. Idealnya untuk membaca pikirannya
Profesor Zaki Derajat, kita mesti membaca keseluruhan karya-karya beliau. Ya, tidak hanya pada topik-topik tertentu yang diambil secara parsial. Nah, kenapa? Karena keseluruhan pemikirannya Zaki Derajat itu sebetulnya ada di macam-macam judul buku beliau, karya-karya tulis beliau. Karena kalau kita tengok latar belakang pendidikan beliau itu S1-nya di bidang pendidikan ya, tarbiyah, kemudian S2-nya mengambil psikologi, S3-nya psikologi, dan tentu jabatan beliau, kemudian karya-karya tugas-tugas akademis beliau juga itu sangat kaya sekali, dan beliau itu terkenal dengan pakar pendidikan Islam dan kesehatan mental. Dan dua bidang ini, kalau boleh saya pisahkan misalnya, dua bidang ini saling terkait. Banyak asumsi-asumsi dasarnya Prof. Zaki Derajat, ya pandangan-pandangan yang sifat epistemologi dan seterusnya itu ada di semua karya Prof. Zaki Derajat. Tetapi saya sejujurnya tidak membaca karya-karya beliau yang di bidang pendidikan Islam. Ya, ada banyak sekali buku-buku beliau. Sayangnya saya tidak membaca itu, selain juga belum punya. Dan saya telah membaca karya Zaki Derajat sudah bertahun-tahun yang lalu sebetulnya. Tiba-tiba diundang begini kan saya kaget lagi kan, harus membaca. Gitu. Dan yang banyak saya baca ya berkaitan dengan kesehatan mental, baik yang itu tesisnya beliau di Ain Shams University Kairo maupun yang disertasi, dan ada buku-buku yang akhirnya menjadi pegangan perkuliahan di mata kuliah ilmu jiwa agama ya. Nah itu. Jadi saya mau disclaimer itu. Jadi nanti tentu pembacaan yang tidak utuh semacam ini ada konsekuensinya itu, ada risikonya. Ya ini ya tidak utuh membaca pikirannya Zaki Derajat. Tetapi saya coba untuk menyampaikan sesuai dengan buku-buku yang ada. Ya. Buku-buku yang ada yang saya miliki. Ya. Ini ada masih banyak yang belum saya bawa, tapi ya saya kira ini sudah cukup mewakili lah ini buku-buku ini. Disertasi beliau, ada yang tesis saya belum bawa, ini psikoterapi dan ya hal-hal yang memang terkait dengan kesehatan jiwa. Oke ya, jadi ekspektasinya harus diturunkan sedikit ya. Dan juga karena latar belakang saya juga psikologi, jadi apabila nanti ada pandangan-pandangan Prof. Zakia yang perlu saya komentari atau di catatan akan saya sampaikan sambil jalan ya. Jadi tidak ada komentar tersendiri di belakang. Sambil jalan saya komentari. Kalau perlu dikomentari. Kalau tidak perlu ya kita ini aja. Yakini saja sebagai sebuah kebenaran menurut pandangan Zakia Derajat. Oleh karena itu pembahasan kita malam ini tidak terlalu panjang, ya ringkas saja poin-poin penting yang sekiranya perlu kita sampaikan dan elaborasi bersama, dan saya tidak memposisikan sebagai ahli pengkaji Zaki Derajat ya. Ini karena memang risiko sebagai orang yang belajar psikologi barat dan sekaligus psikologi Islam, sehingga mau tidak mau tentu akan bersentuhan dengan pemikir-pemikir yang berlatar belakang psikologi, baik yang psikologi barat maupun yang psikologi Islam ya. Dan Zaki Derajat ini ada salah satu tokoh muslimah yang pada tahun 60-an ya belajar soal psikologi, dan kemudian beliau praktek sebagai psikoterapis di Ain Shams University, dan kemudian kembali di Indonesia pun demikian. Nah, jadi kita akan bicara secara ringkas biografi Zaki Derajat, sekedar untuk mengenalnya. Sebab kalau rekan-rekan mencoba menelusuri biografi Zaki Derajat, sudah banyak yang melakukan riset, ya sudah banyak. Termasuk pikiran-pikiran pendidikan Islam Zaki Derajat, soal pemikiran kesehatan mental Zaki Derajat sebetulnya sudah banyak diteliti di sejauh yang saya tahu ada di level skripsi dan tesis. Kalau disertasi saya belum temukan itu. Tapi itu riset-riset yang lama, yang baru saya belum tahu apakah ada yang menggali itu atau tidak. Ya, kemudian karya-karya Zaki Derajat itu ada banyak sekali ya dalam bentuk buku ya yang ditulis secara mandiri,
kemudian buku yang ditulis secara kolaborasi dengan orang lain itu banyak, termasuk penerjemahan beberapa buku dari guru-gurunya Prof. Zakia Derajat. Ya. Kemudian kita bicara soal kesehatan jiwa menurut pandangan Zakia Derajat. Kita coba menelaah bagaimana pikirannya beliau memahami, kemudian menguraikan, menjelaskan, lalu bagaimana mengaplikasikannya. Ya. Kemudian ada konsep psikoterapi Islami Zakia Derajat. Kalau bicara soal kesehatan jiwa, maka harus ada lanjutannya. Kalau sehat, kenapa, mekanisme psikologisnya bagaimana, kalau sakit, bagaimana proses psikologisnya, dan bagaimana treatmentnya. Kalau sudah tahu sakit atau sehat, apa selanjutnya? Nah, itu juga kita perlu tahu, dan sekaligus konsep psikoterapi Islami Zakia Derajat ini juga sebetulnya secara eksplisit menunjukkan pandangan epistemologisnya Prof. Zakia Derajat, ya, berkaitan dengan diskursus atau wacana relasi psikologi dan agama, khususnya agama Islam. Oke, kita mulai di sini soal mengenal Zakia Derajat. Sebetulnya saya nggak nulis banyak soal ini ya, karena banyak ditulis. Jadi saya nggak perlu menampilkan semua biografi beliau. Anda kan sudah punya gadget yang bagus-bagus, bisa googling aja kan, banyak itu soal biografinya. Jadi saya ngambil yang poin-poin penting aja yang saya kira relevan untuk kita sampaikan, diskusikan malam ini ya. Misalnya ini, tentu beliau dari Sumatera Barat, dan kita ketahui memang banyak para alim ulama yang lahir dari Sumatera Barat ya. Banyak sekali itu. Yang perlu, justru yang harus dimunculkan kuriositasnya adalah kenapa di sana banyak melahirkan ulama, alim ulama, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Bagaimana tradisi pendidikan di sana, bagaimana sosiokultural masyarakat di Sumatera Barat, dan seterusnya. Ya. Kita tentu mengenal Prof. Hamka, ya. Bahkan Prof. Zakia Derajat ini sebetulnya dikatakan oleh beberapa tokoh akademisi di Indonesia sebagai Hamka versi perempuan. Hamka versi perempuan. Zakia Derajat. Nah, ayahnya namanya Haji Derajat Hussein, dia aktivis Muhammadiyah di Sumatera Barat. Ibunya aktivis Syarikat Islam, namanya Rafia. Dan Prof. Zakia Derajat ini anak tertua dari 11 bersaudara. Jadi bapaknya punya 2 istri. Ya. Dia punya adik, saudara, ada 5. Ya. Dan menurut catatan yang mengkaji soal biografinya Zakia Derajat, beliau ini bukan berasal dari keluarga alim ulama. Ya, bukan berasal dari keluarga alim. Berbeda dengan Hamka, ya, Profesor Hamka, dan tokoh-tokoh yang lain, ya, tokoh nasional maupun yang alim ulama yang lain, yang memang selalu ada keterikatan dengan silsilah keluarganya. Tetapi Profesor Zakia Derajat ini tidak ada silsilah ke sana. Artinya dia berasal dari keluarga yang pada umumnya, tetapi kemudian punya keinginan untuk mendidik anak-anaknya, terutama berkaitan dengan pendidikan agama, termasuk berada di lingkungan yang sangat kuat tradisi agamanya. Nah, ini aspek psikologisnya udah main di sini. Jadi kepribadian kita, personality, kemudian kondisi mental kita itu sebetulnya dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat sekitar kita, tempat di mana kita belajar untuk menuntut ilmu. Dan ini sudah ditegaskan oleh Prof. Zakia Derajat, baik di buku-bukunya maupun dalam konteks public policy, karena beliau itu seorang pejabat juga, ya, pejabat di Kementerian Agama dan banyak menduduki jabatan-jabatan penting. Ya. Nah, beliau tentu sekolah di Standard School Muhammadiyah, sekolah umum, ya, dan kemudian menambah jam belajar sekolah diniyah, ya, agama Islam. Jadi pagi sampai siang beliau belajar di sekolah untuk pengetahuan umum, kemudian sorenya belajar soal agama Islam. Kemudian lanjut juga di SMP di Padang, pelajaran umum, ya. Kemudian sorenya kuliah Mubalighot. Jadi ini sebuah lembaga pendidikan yang mengkader para mubaligh dan mubalighot. Nah, itu jadi pelajaran agama lah.
Ya. Kemudian lanjut di SMU Pemuda Bukit Tinggi, tadinya mau sekolah juga, nambah sekolah, tetapi diminta untuk fokus oleh orang tuanya. Nah, itu Zakia Derajat. Setelah itu berangkat ke Yogyakarta mengambil bidang pendidikan, ya, tarbiyah di IAIN Yogyakarta. Ya, Winsuka. Itu menurut apa namanya, informasi atau beberapa literatur yang meneliti soal biografinya Zakia Derajat gitu. Kemudian magister pendidikan di bidang kesehatan mental di Ain Shams University Kairo. Beliau tesisnya meneliti soal problematika remaja di Indonesia ya, tahun 60-an. Selanjutnya dokter di bidang pendidikan tapi spesialisasinya psikoterapi. Dan penelitian beliau tentang perawatan jiwa untuk anak-anak. Nah, ini saya bawa bukunya. Ini disertasi beliau kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bahasanya bahasa Indonesia jadul. Enak kalau baca itu. Disertasi ini sangat kelihatan kalau beliau ini memang meneliti dengan pendekatan psikologi agama. Jadi perilaku keberagaman orang ditinjau dari ilmu psikologi. Nah, itu berarti Prof. Zakia Derajat ini salah satu pakar di bidang psikologi agama, bukan psikologi Islam ya. Psikologi Islam berbeda dengan psikologi agama. Kalau psikologi agama itu bicara soal fenomena perilaku keberagamaan orang yang beragama. Jadi perilakunya aja dilihat, proses mental orang beragama, bagaimana perkembangan agama dari usia anak, remaja, dewasa, dan seterusnya. Bagaimana proses konversi agama. Ya, kenapa ada orang yang kemudian tiba-tiba pindah agama. Nah, itu fenomena itu yang dianalisis kalau psikologi agama. Berbeda dengan psikologi Islam. Ya, psikologi Islam itu psikologi dalam pandangan hidup Islam. Jadi dia dikonstruksi dari awal untuk konsep-konsepnya. Ya. Maaf ya kalau bahasanya psikologi ya, tapi nggak apa-apa kan, Anda kan butuh ilmu ini juga ya untuk diskusikan meskipun di bidangnya non psikologi. Ya, itu sekilasnya. Tirto sudah mengangkat itu sebetulnya. Direvisi juga tahun 2018 kalau nggak salah Tirto. Jadi ada statementnya Zakia Derajat yang perlu kita renungkan. Dia katakan bahwa agama berperan sebagai terapi, pencegah, dan faktor pembinaan bagi kesehatan mental. Pendidikan keluarga dan sekolah pun ikut mempengaruhi. Nah, kalau membaca statement ini, sekilas sebetulnya kita sudah paham bagaimana Zakia Derajat memposisikan agama terhadap kesehatan mental. Gitu ya. Sebagai terapi, pencegah, dan faktor pembinaan. Nah, dan yang mempengaruhi kesehatan mental individu itu yang paling utama ada di keluarga, kemudian sekolah. Nah, nanti ada pembahasan yang agak detail nanti berikutnya. Ini kan sekedar kenalan aja dulu. Tentu teman-teman mungkin sudah banyak mengakses ya, biografinya Zakia Derajat. Oke, ini beberapa jabatannya Zakia Derajat. Ada banyak sebetulnya, beliau ini pejabat, birokrat, intelektual sekaligus birokrat, perempuan yang muslimah. Nah, itu kan keren gitu ya. Jadi itu sekaligus untuk mematahkan argumentasi bahwa perempuan itu urusannya di dapur dan segala macam gitu. Ya. Prof. Zakia Derajat termasuk di antara generasi perempuan Minangkabau Sumatera Barat yang keluar daerah untuk menuntut ilmu sampai di Kairo ya. Beliau menikah atau enggak, Mas? Kalau dari biografinya saya nggak nemukan. Ya, enggak menikah, belum menikah. Beliau belum menikah, Prof. Zakia Derajat ini. Tapi banyak bicara soal perempuan dan keluarga. Keren. Ya. Ya karena mungkin terlalu sibuk belajar dan segala macam. Ya. Memikirkan umat dan ilmu, nah, itu penting, prioritas itu.
Jadi kualitas intelektualnya orang-orang zaman dulu ya begini, ya. Menghasilkan karya-karya yang bermutu, yang tinggi, ya. Yang canggih. Nah, Kepala Dinas Penelitian dan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Pesantren. Nah, jadi beliau ini salah satu yang punya kontribusi bagaimana supaya perguruan tinggi itu bisa melahirkan calon-calon guru yang bisa nanti mengajarkan soal agama Islam. Ada banyak keputusan-keputusan Porbia Zakia Derajat yang jadi pertimbangkan dan kemudian diimplementasikan di negara kita ini, negara Republik Indonesia ya. Kemudian Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian Guru Besar Fakultas Tarbiyah YN Syarif Hidayatullah, Dekan Fakultas Pasca Sarjana YN Sunan Kalijaga. Beliau juga Profesor Emeritus ya. Kemudian Ketua MUI ya. Ketua MUI perempuan MUI pertama di bidang keluarga dan anak kalau nggak salah. Jadi sebetulnya beliau itu termasuk pakar keluarga itu. Ya, pakar keluarga. Sekarang tuh ada krisis, sering dibicarakan soal isu-isu keluarga kan. Tentang kesakitan mental keluarga yang dampaknya pada anak ya dan segala macam. Kemudian ada RUU Ketahanan Keluarga yang kemudian sempat belum diterima oleh DPR dan seterusnya. Nah, beliau juga menulis soal kesehatan mental keluarga. Saya sebenarnya punya bukunya, cuma saya nggak bawa. Mungkin kalau ada sesi khusus bicara soal pandangan Zakia Derajat tentang keluarga. Tapi ini ada yang satu saya bawa. Ketenangan dan kebahagiaan dalam keluarga. Ini menarik pembahasan beliau soal keluarga itu. Jadi saling mengerti antara suami dan istri, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, saling mencintai. Kemudian di bab terakhir itu ada psikologi keluarga. Di buku ini juga beliau melampirkan beberapa kasus, contoh kasus yang ditangani. Ya, itu menarik. Jadi buku beliau ini selain pemikiran-pemikiran beliau soal teori dan segala macam itu juga disertakan contoh kasus. Jadi kalau orang bilang, lu ngomong teori doang. Enggak lah, ini ada kasusnya. Ada contoh kasusnya. Bagaimana beliau menggunakan teori-teori itu menganalisis kasus. Termasuk di disertasi ini ada berapa kasus yang beliau, berapa pasien. 15 individu dianalisis, kemudian dilampirkan semua bagaimana cara menganalisis kasusnya. Ini sebenarnya kerjaan psikolog yang harusnya baca ini. Psikolog analisis kasusnya. Oke ya. Kemudian di antara prestasi yang beliau torehkan itu surat keputusan bersama 3 menteri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri soal tentang perubahan dalam pendidikan madrasah. Jadi dulu orang takut kalau sekolah di madrasah itu nanti nggak terima di perguruan tinggi negeri. Karena mata pelajarannya berbeda kan. Nah, terus nanti isu-isu soal kesetaraan ijazah, lulusan madrasah itu nggak bisa kemana-mana. Nah, Prof. Zakia Derajat itu mendobrak itu. Dan akhirnya keluar SKB 3 menteri. Nah, bicara soal, jadi di madrasah itu 70% mengajarkan tentang pengetahuan umum dan 30% tentang pengetahuan agama. Dan ada juga buku beliau judulnya Kepribadian Guru. Jadi bagi beliau itu nggak cukup kalau cuma punya pengetahuan soal keagamaan Islam, tapi personality seorang guru itu buruk atau akhlaknya tidak terpuji. Makanya beliau menulis buku itu. Dan beliau salah satu pejabat yang memecahkan masalah. Jadi pada waktu itu terjadi kecurangan. Jadi ada ujian guru agama. Karena kebutuhan guru agama di sekolah-sekolah itu penting, tinggi ya, di sekolah umum harus ada pelajaran agama. Itu di masanya Prof. Zakia Derajat tuh. Nah, karena kebutuhan itu tinggi, akhirnya kan sementara SDM yang tersedia sedikit. Akhirnya kan terjadi manipulasi tuh. Banyak penipuan ya, manipulasi yang harusnya yang tidak kompeten mengajarkan
bidang agama itu malah dapat ijazah itu dan dia mengajar. Akhirnya kan hancur itu sistemnya. Cuma kan pada masa itu orang nggak berani untuk melakukan perubahan, karena itu terkaitnya bukan hanya dari Kementerian Agama, tapi Kementerian Pendidikan, dalam negeri, dan segala macam, dan itu sudah menyebar di seluruh Indonesia. Kan sulit tuh. Prof. Zaki Derajat yang mengurai itu dan akhirnya selesai. Kan perempuan itu canggih kan, harusnya beliau ini jadi presiden. Gitu. Iya, kalau beliau ini presiden yang menghancurkan ibu-ibu ngaji kan, calon ibu ngaji gitu. Harusnya begitu. Termasuk di sini di buku-bukunya Prof. Zaki Derajat, misalnya di Ilmu Jiwa Agama, beliau menyinggung soal perempuan. Jadi perempuan itu sangat penting di dalam membangun kesehatan mental individu dan bangsa itu. Oleh karena itu menurut Prof. Zaki Derajat, perempuan itu harus dipersiapkan, harus dididik, dilatih supaya menjadi orang yang berilmu, berakhlak yang baik. Kenapa? Karena perempuan inilah yang akan mendidik anak-anak itu. Kalau perempuan jadi nggak betul cara berpikirnya, pengetahuannya ya biasa saja misalnya, kemudian akhlaknya tidak terpuji, kepribadiannya buruk, maka bagaimana dia bisa mendidik anak-anak? Bahkan menurut Prof. Zaki Derajat, banyak juga laki-laki yang nggak betul, yang sedang mengalami gangguan jiwa, ketemu dengan perempuan yang kurang baik secara intelektual dan akhlaknya, jadi hancur itu. Ya kan? Ini feminis ini akan mengkritik ini, nanti menyalahkan perempuan. Itu kan. Enggak. Ini yang ngomong perempuan nih, Prof. Zaki Derajat. Saya cuma ngutip doang. Jadi bukan kata saya, tapi kata Prof. Zaki Derajat. Karena pentingnya peran perempuan dalam keluarga dan dalam bangsa, kemudian pendidikan, maka perempuan itu harus dipersiapkan. Salah satu pesannya itu adalah memperlakukan perempuan dengan baik, dengan beradab. Nah, itu yang dimaksud dari sini. Iya, karena perempuannya cuma satu, sekalian saya ngomong gitu. Kemudian membuka jurusan tadris di IAIN dan menyusun rencana pengembangan perguruan tinggi agama Islam untuk menyiapkan guru bidang studi umum di madrasah. Makanya di UIN itu kan ada apa? Ilmu-ilmu fardu ain kan? Ilmu umum lah maksudnya ya. Ada fisika, kimia, TI ya kan? MIPA dan lain-lain tuh. Tapi di konteksnya di perguruan tinggi agama Islam tuh. Supaya apa? Supaya mereka lulus tuh ngajar di madrasah. Nah, ya. Dan itu peran Zaki Derajat itu besar sekali, membuka jurusan tadris keguruan di IAIN. Karena ini mempersiapkan calon guru supaya mengajar didik anak-anak kita. Beliau juga menyiapkan, tadi sudah saya singgung, bukunya tentang kepribadian guru. Dan itu jadi pedoman semua institusi pendidikan. Nah, keren banget nih Zaki Derajat. Nah, di antara karya-karya beliau, ini ada banyak karyanya, tapi saya hanya menampilkan beberapa saja. Teman-teman silakan cari sendiri ya. Problematika remaja di Indonesia ini tesis beliau, ya, tesis beliau. Nah, pada masa itu kan, ya sebetulnya sekarang juga begitu. Pada masa itu memang banyak terjadi kejahatan, kenakalan, narkoba dan segala macam. Oleh karena itu hasil analisisnya Prof. Zaki, ini saya singgung-singgung sedikit lah biar tuntas. Oleh karena itu statementnya Zaki Derajat, tesisnya mengatakan bahwa kenakalan remaja, narkoba dan seterusnya, zina dan seterusnya, termasuk kesehatan mental itu, karena mulai tergerusnya nilai-nilai moralitas yang jauh dari sumber agama. Karena bagi Zaki Derajat, moralitas itu yang bersumberkan dari agama itu yang paling stabil, yang paling tegas, tidak akan berubah, tidak akan terpengaruh oleh keadaan, waktu, tempat, zaman, dan segala macam. Paling stabil itu agama. Tapi beda kalau moralitas yang bersumberkan pada sosiokultural, itu akan berubah. Resikonya tentu akan berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Makanya di dalam psikologi itu ada indigenous and cultural psychology, memahami manusia sesuai dengan konteks di mana dia tinggal.
Karena perilaku manusia itu personalitinya juga dibentuk oleh aspek sosiokultural. Maka menurut pandangan indigenous and cultural psychology ini, teori-teori psikologi itu tidak bisa berlaku universal. Kita tidak bisa menggunakan teori yang dikonstruksi dari masyarakat barat untuk menganalisis masyarakat timur. Karena berbeda tuh, sosiokulturalnya berbeda, aspek-aspek keyakinan tuh berbeda. Nah, faktor-faktor inilah yang akan mempengaruhi konstruksi psikologisnya individu itu. Maka nggak relevan teori psikologi barat membaca psikologi Indonesia tuh. Nah, tapi pandangan ini bisa terjebak pada pandangan yang partikularitas itu. Risikonya ya begitu tuh. Jadi akhirnya nggak ada universalitas jadi manusia tuh, jiwa dan perilakunya. Nah, repot kalau begini. Padahal kalau saya pribadi memandang bahwa manusia itu ciptaan Allah, semua manusia ciptaan Allah, mau di agama apapun ciptaan Allah, mau dia dari budaya manapun ciptaan Allah. Meskipun dia berasal dari negara yang berbeda-beda lingkungan yang berbeda-beda, mesti ada aspek yang sifatnya universal di dalam jiwa manusia. Nah, itu. Kemudian eksperimental studi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi atas kepribadian anak-anak yang mengalami emotional disturbance selama dalam perawatan jiwa non-directive play therapy. Nah, ini disertasi ini mendapat penghargaan medali ilmu pengetahuan dari Presiden Gamal Abdel Nasir. Tapi kita coba agak serius soal tesis disertasi beliau ini itu. Kan menarik itu. Ini ciri khas penelitian psikologi agama. Ya. Jadi dia tetap psikologi agama itu menggunakan teori-teori psikologi, kemudian metode penelitian psikologi yang empiris, yang segala macam untuk mengamati fenomena jiwa manusia. Dan kalau kita lihat dari disertasi beliau ini, Prof. Zakia Derajat menggunakan non-directive play therapy. Itu salah satu buah pikir dari Carl Roger, salah satu tokoh psikologi. Ya. Kalau dengan pihak yang lain yang sangat anti barat, psikologi barat, tentu tidak akan mengadopsi pemikirannya Carl Roger ya di buku Counseling Psychotherapy menggunakan non-directive play therapy. Tapi Zakia Derajat bukan tipe pemikir Muslim yang demikian. Bagi Zakia, apa saja teori psikologi Barat yang berguna, terutama pada level metode dan teknik, itu boleh digunakan. Asalkan sudah disaring dengan nilai-nilai agama Islam itu. Atau diinduksi, dimasukkan nilai-nilai Islam itu. Misalnya dalam psikologi, karena saya psikologi klinis, saya bicara soal klinis itu. Misalnya di psikologi itu ada yang namanya Cognitive Behavior Therapy, CBT itu. Kalau kita mau analisis asumsi-asumsi dasar tentu bermasalah itu ya. CBT itu dalam the worldview of Islam itu tentu bermasalah asumsi dasarnya itu CBT itu. Ya karena dia berasal dari tokoh yang ya tentu tidak sesuai dengan pandangan hidup kita. Ya, dikembangkan oleh Aaron Beck dan Alice ya. Tuh, untuk orang psikologi paham lah itu. Nah, kalau CBT sebagai metode dan teknik terapi boleh. Kenapa? Karena CBT itu kan dia asumsinya untuk bisa mengubah perilaku seseorang, ya maka harus diubah kognitifnya itu. Aspek kognitifnya diubah. Kalau kognitifnya diisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan informasi yang betul, maka perilakunya juga akan mengikuti apa yang ada di dalam kognitifnya. Maka dalam psikologi itu gampang lihat orang tuh. Perilaku yang tampak pada individu itu manifestasi dari kondisi jiwanya, kondisi mentalnya, isi pikirannya. Mind itu dalam psikologi sebetulnya brain. Mind ya. Mental itu dalam psikologi modern itu mental itu mind sebetulnya.
Mental itu otak gitu, brain. Karena itu dalam psikologi ada yang namanya distorsi kognitif. Pernah dengar nggak? Kesalahan-kesalahan kognitif tuh, contoh. Atau dalam filsafat itu logical fallacy itu. Nah, ya, kalau udah belajar itu udah nyambungnya gitu aja. Logical fallacy itu ya distorsi kognitif dalam psikologi. Ya. Overgeneralization ya, dan seterusnya. Itu sebetulnya kalau terus berlangsung, maka akan memunculkan gejala-gejala sakit jiwa itu, gangguan jiwa. Maka jangan suka overgeneralisasi. Semua perempuan begini, semua laki-laki begini. Kalau pikiran kita begitu terus, maka akan memunculkan gejala mental tuh, gangguan jiwa itu. Ya, akhirnya apa? Kita mengalami kesulitan dalam membangun relasi sosial. Nah, jadi paling enggak yang poin yang ingin saya sampaikan mengenai disertasi Zakia Derajat ini, bahwa beliau terbuka dengan psikologi barat. Buktinya beliau menggunakan non-directive play therapy, Rogers, kemudian menggunakan experimental study itu, studi eksperimental, studi empiris itu, untuk mengatasi masalah emotional disturbance, gangguan atau masalah emosi. Karena di usia-usia anak remaja kan juga rentan ya. Termasuk di karya-karya beliau tuh ya. Saya baca khususnya yang kesehatan mental itu dan keluarga. Beliau banyak mengutip, merujuk pada karya-karya Rogers. Dan ketika bicara soal perkembangan, beliau merujuknya ke Harlock. Child Development. Harlock ini banyak juga dikritik oleh teman-teman yang mengkaji Islamic thought. Karena bicara soal ini, psikologi perkembangan. Nah, itu kalau ya, Harlock itu bukunya psikologi perkembangan. Dan psikologi perkembangan di semua di bidang psikologi, khususnya Harlock, tentu konstruksi teoritisnya juga menyesuaikan dengan konteks sosiokultural yang ada di sana tuh. Jadi kalau kemudian dikatakan bahwa masa remaja itu storm and stress, tuh misalnya suka galau dan segala macam, sebetulnya itu kita bisa lihat konteksnya tuh. Kenapa masyarakat di sana begitu? Mudah galau, mudah stres, bimbang, mencari identitas diri. Kenapa begitu tuh? Kalau kita sekedar memotret fenomena empiris itu, kita kan nggak tahu di balik fenomena itu bagaimana. Karena perilaku anak remaja demikian terbentuk itu disebabkan karena di mana dia tinggal tuh, kan di keluarga. Mestinya dianalisis tuh, relasi keluarga di masyarakat sana bagaimana. Apakah sama dengan Indonesia atau berbeda? Jadi bagi saya, kalau kita mau ingin punya teori sendiri psikologi perkembangan, nah cobalah riset di Indonesia tuh. Ya, riset. Karena mengkritik teori psikologi perkembangan banyak yang kritik itu. Di psikologi sebenarnya sudah diakui juga tuh, diketahui bahwa itu opsional, pilihan aja kita mau pakai teorinya siapa. Ya Harlock ya ada, Stanrock juga ada. Ya dan yang lain siapa? Saya lupa itu buku-bukunya itu. Padahal saya punya bukunya. Karena buku-buku S1 kan udah lupa. Nah, ada banyak buku soal psikologi perkembangan itu. Zakia Derajat masih menggunakan itu. Ya. Saya tahu di Indonesia ada buku yang melakukan yang ditulis berdasarkan penelitian yang ada di Indonesia, tetapi belum selesai, belum lengkap. Penerbitnya dari UGM tuh, UGM Press tuh, psikologi perkembangan. Ya, tapi belum selesai karena kalau riset perkembangan manusia, lifespan development, human development itu longitudinal, panjang waktunya, biayanya besar. Jadi kalau teman-teman mau, ayo para psikolog bikin teori psikologi perkembangan, begini ya, riset itu butuh dana, butuh tim, butuh kesabaran bertahun-tahun. Bayangin kalau misalnya kita bicara soal psikologi perkembangan dari usia anak sampai lansia, butuh berapa tahun? Anggaplah 63 tahun lah ya. Berarti 63 tahun kita meriset. Ambil sampel orang Indonesia.
diikuti dia dari sejak dalam kandungan sampai dia mati. Ada yang nggak yang meneliti soal itu? Gimana Mas Fadlan mau meneliti? Nah itu, jadi saya kira juga perlu agak selektif, kritis dan reflektif lah kalau bicara soal itu. Perlu direfleksikan lagi itu gimana kalau meneliti soal ini. Ya. Kemudian ilmu jiwa agama. Bukunya ini, ilmu jiwa agama ini memang diktat ya sebetulnya, karena masa-masa itu tahun 60-an, 70-an itu di Indonesia itu, bahkan kata Zakia, tidak ada buku yang bicara soal ilmu jiwa agama. Tokohnya juga belum ada ya. Saya kira para tokoh psikologi Islam juga belum punya buku itu, ya, karena secara historis gerakan atau organisasi psikologi Islam itu kan mulai bangkit tahun 90-an, berarti jauh sebelum 20 tahun yang lalu, ya, sebelum Zakir Derajat ya, bicara soal ini. Nah, karena sebetulnya Zakir Derajat itu nggak mau nulis buku ini, cuma karena desakan dan kemudian beliau diangkat sebagai guru besar ilmu jiwa agama, dan beliau ketika kembali di Indonesia setelah studinya di Kairo itu diberikan amanah untuk mengajar ilmu jiwa agama, maka mau nggak mau harus menulis, dan ini sudah cetakan yang keberapa ya, 4 atau berapa itu, ada banyak perbaikan ya. Nah kalau sekilas kita melihat isi dalam buku ini, Prof. Zaki Derajat banyak mempelajari pikiran-pikirannya para tokoh psikologi agama, The Psychology of Religion. Nah, banyak nih buku-bukunya ya, termasuk tentang agama dan kesehatan mental yang ditulis oleh para ahli di bidang The Psychology of Religion. Di buku ini juga Zaki Derajat menulis soal pertumbuhan agama pada anak-anak sampai orang dewasa, dan rujukan yang beliau gunakan untuk melihat perkembangan anak itu ya tadi di buku Harlock-nya itu, Child Development. Oke ya. Nah ini kan menarik tuh, berarti Zakia masih mengakui sementara pada waktu itu bukunya Psikologi Barat yang bicara soal psikologi perkembangan manusia. Karena memang di buku yang mana itu dia, Zaki Derajat katakan bahwa ada banyak riset empiris yang bicara soal perkembangan, termasuk relasi antara agama dan kesehatan mental, tetapi masih perlu pembuktian dan kita harus menunggu para peneliti melakukan penelitian. Berarti statement ini kita harus menunggu para peneliti itu. Berarti beliau berharap masih terus dilakukan penelitian, dan hasil saat itu yang beliau baca itu belum conclusion, belum sampai pada kesimpulan bahwa memang demikian. Ya itu buku ilmu jiwa agama. Ini buku ilmu jiwa agama itu terbit tahun 1970. Dan setelah itu lahirlah karya-karya yang lain yang berkaitan dengan ini. Jadi semacam buku apa? Buku induk lah ya. Semacam buku induk. Cuman sayangnya mungkin saya tidak membaca buku-buku beliau yang di bidang psikologi di bidang pendidikan Islam, sehingga saya belum menemukan tentang bagaimana beliau menjelaskan konsep manusia, ya, konsep jiwa sedetil sebagaimana barangkali kalau teman-teman bentar kan lebih akrab dengan Prof. Nakoib Al-Atas itu kan, bicara soal nafs al-hayawaniyah, nafs al-natiko, kemudian bagaimana dinamikanya itu kemudian bisa melahirkan kondisi an-nafs al-lawwama, an-nafs al-mutmainnah, an-nafs al-maradhisu itu. Nah itu. Kemudian tidak sedetil Imam Al-Ghazali misalnya bicara soal itu ya. Dan tokoh-tokoh yang lain lah. Saya belum menemukan, dan memang sejauh yang saya tahu Prof. Zaki Derajat tidak membahas sekompleks tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan. Sekedar merujuk aja, di Al-Quran itu begini. Misalnya ketika bicara soal ketenangan dan kebahagiaan, beliau langsung merujuk ke Al-Quran. Tentang ingatlah Allah, hatimu jadi tentram dan seterusnya. Itu ada di buku ini, ada banyak buku-buku ini. Beliau langsung merujuk ke sana. Jadi
Ya, tentu saya sudah disclaimer di awal, saya belum membaca buku-buku yang lain, jadi mungkin ada di karya-karya yang lain yang saya belum baca. Kemudian bicara kesehatan mental juga begitu, di buku-buku kesehatan mental beliau juga mirip dengan yang kita bahas di psikologi yang sekarang ini itu. Selalu ada kaitan soal fisik dan mental, ya, kesehatan jasmani dan rohani, ya, dan environment, lingkungan, nah begitu itu. Itu yang dibahas Zaki Derajat. Ya mungkin waktu itu beliau belum kenal Prof. Alatas mungkin ya. Tahun 6 bulan, 7 bulan masih sekolah tuh. Belum familiar kan soal Islamisasi, belum begitu menggaung lah. Ya, padahal kan beliau juga kan studinya di Kairo kan. Kairo. Kemudian peranan agama dalam kesehatan mental, Islam dan kesehatan mental seterusnya. Oke, sampai jam berapa ya Mas? Oke. Psikoterapi Islami ya tadi ya sudah dibahas psikoterapi Islami. Ini di buku ini beliau bicara soal kenapa pentingnya psikoterapi Islami. Juga bicara soal penyakit hati. Nah enak nih. Jadi Prof. Zaki Derajat itu membagi, sebenarnya ada materinya nanti, tapi ini ya buat ini aja lah pembukanya. Ini membagi abnormalitas itu ke dalam dua golongan. Yang pertama gangguan jiwa dan penyakit jiwa. Nah menariknya penyakit hati yang biasanya kita diskusikan oleh teman-teman Islamic Studies itu misalnya, atau teman-teman yang suka bicara soal tasawuf ya. Kalau di psikologi itu namanya psikospiritual. Di Islam namanya tasawuf. Agak-agak keren kalau psikospiritual ya. Kalau langsung tasawuf kan orang langsung persepsinya bisa negatif, bisa positif, tergantung apa yang ada di dalam otaknya itu. Kalau dia baca sejarah atau praktek-praktek tasawuf yang menyimpang, berarti dia ketika mendengar kata tasawuf, maka persepsinya jadi negatif. Maka paling aman pakai psikospiritual. Nah, penyakit hati di dalam pikirannya Zaki Derajat itu digolongkan sebagai gangguan jiwa. Nah, gangguan jiwa ini tidak selalu berkaitan dengan fisik. Artinya masih disadari sehingga masih bisa diterapi, psikoterapi itu. Tapi kalau penyakit jiwa itu sudah berkaitan dengan fisik dan termasuk berat. Termasuk berat. Kalau kita merujuk ke PPDGJ itu pedoman apa ya? Kitab inilah. Kitab diagnosisnya para psikolog dan psikiater, psikolog klinis dan psikiater. Itu dibagi dua tuh. Masalah mental tuh. Masalah kejiwaan dan gangguan kejiwaan. Masalah kejiwaan atau masalah mental itu termasuk ringan, tetapi dia berpotensi mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu adalah orang-orang yang dia lepas dari realitas sehari-hari, ngomong sendiri, kayak mendengar ada suara-suara halusinasi gitu, halusinasi, delusi. Pernah dengar schizophrenia? Nah, schizophrenia itu pernah ke RSJ nggak? Belum pernah. Nah, schizophrenia itu ada halusinasinya tuh. Macam ada melihat seseorang, sosok orang di situ padahal nggak ada. Mendengar suara-suara. Kemudian atau delusi itu waham, itu merasa di dalam dirinya punya kekuatan sehingga dia bisa mengalahkan presiden, impeachment misalnya. Nah, dia merasa presiden, nah itu tuh waham delusi itu. Kan ada kan mungkin di sekitar kita pernah kita temui atau pernah dengar cerita-cerita semacam itu. Nah, itu sudah berkaitan dengan organik. Organik itu apa? Fisik, fisik. Dan itu harus pengobatan yang intensif tuh, harus ada obat dari medical treatment lah. Nah, Zaki Derajat justru mau agak berbeda sedikit istilah yang digunakan tuh. Yang kalau di psikologi sekarang di Indonesia disebut masalah kejiwaan, bagi Zaki Derajat itu gangguan jiwa. Yang kategori gangguan jiwa dari psikologi yang sekarang bagi Zaki Derajat itu penyakit jiwa. Bagi Zaki Derajat kita harus tahu dulu apa sebab atau penyebab orang mengalami gangguan jiwa atau penyakit jiwa. Baru bisa diterapi.
Apa sebabnya? Nah, itu penting. Nah, kita kembali ke ini, konsep kesehatan jiwa Zaki Ad-Dajjal. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, Zaki Ad-Dajjal tidak membahas secara eksplisit dan sekompleks pemikir-pemikir Muslim yang lain tentang konsep manusia dan jiwa, sehingga kita tidak akan, saya belum menemukan pembahasan yang agak keren semacam itulah. Ya, saya kan suka yang keren-keren gitu, kayak Prof. Al-Atas itu nulis an-nafs an-natiko, an-nafs al-hayawaniyah, kemudian kaitan dengan din, kaitan dengan adil dan segala macam. Nanti psychological state-nya, kondisi psikologisnya tuh ada begini-begini. Kan gitu enak ya jelasinnya. Tapi nggak apa-apa lah. Karena dugaan saya memang beliau Zaki Ad-Dajjal ini murni pakar psikologi agama. Ya, bukan psikologi dalam Islam. Meski ada kaitan, tapi tentu itu berbeda secara epistemologis. Nah, Zaki Ad-Dajjal itu merumuskan dimensi manusia itu ada 7. Ya, ada tubuh, akal, agama, akhlak, kejiwaan, estetika, dan sosial kemasyarakatan. Kalau kita tarik dengan definisi yang beredar tentang kesehatan jiwa dan segala macam, itu semenjak masuk ke bio, psiko, sosio, spiritual. Nah, itu ada 4 aspek. Ada 4 dimensi manusia. Ada aspek biologinya, ada aspek psikologisnya, ada aspek sosiologisnya, ada aspek spiritualitasnya. Dan spiritualitas dalam psikologi yang modern saat ini, psikologi kontemporer, itu spiritualitas yang tidak selalu berkaitan dengan Tuhan. Pokoknya sesuatu yang suprarasional, hal-hal yang goib. Nah, karena penelitian-penelitian di bidang psikologi agama itu justru menunjukkan keyakinan terhadap agama, keyakinan terhadap sesuatu yang spiritual itu bisa memengaruhi kondisi mentalnya. Bisa sakit, bisa sehat. Kalau Freud tentu dia bilang sakit tuh, ilusi tuh, mikirin Tuhan itu ilusi kan, berarti gangguan jiwa gitu. Nah, berarti bagaimana kita mendefinisikan sehat jiwa, sakit jiwa, jiwa itu apa? Nah, itu penting. Kalau kita sudah asumsikan bahwa sesuatu yang spiritual itu halusinasi, ilusi, maka risikonya orang-orang yang beragama, yang sholat, yang zikir, yang qomat kamit sendirian kalau zikir kan, itu gangguan jiwa itu. Nah, jadi penting sekali kita selesai tuntas percakapan soal epistemologi, ontologi, aksiologi. Nah, cuman misalnya Freud kan banyak dikritik tuh Freud kan, karena dia punya pandangan sendiri soal agama dan Tuhan lah. Itu Tuhan dan agama bagi dia itu. Tuhan itu tempat pelarian orang-orang yang stres tuh, yang nggak mampu berhadapan dengan kehidupan nyata sehingga lari pada sesuatu yang dianggap mampu memberikan kekuatan, yaitu ya hal-hal yang goib tuh Tuhan itu. Dan memang dalam realitasnya kita begitu kan. Kalau lagi stres mesti larinya kemana? Ayo, konsultasi ke ustadz, gitu kan. Larinya ke masjid. Bagi Freud tuh gila tuh gitu. sakit mental tuh. Mental. Agama juga bisa melahirkan perilaku yang menyimpang tuh. Faktanya misalnya kalau pandangan terlalu empirisisme itu, faktanya itu pelaku bom bunuh diri siapa tuh? Orang-orang yang punya atribut agamis kan, yang tampak religius gitu. Nah, jadi bahaya itu kalau kita nggak paham akar-akar pikirannya itu jadi begitu tuh. Nah, coba kita lihat misalnya konsep kesehatan mental menurut Zaki Ad-Dajjal itu ada 3 tuh. Terhindarnya orang dari gejala-gejala gangguan jiwa, neuros. Kalau bahasa psikologi itu neurotik gitu. Kalau bahasa dulu sebenarnya masih bahasa sekarang, tapi orang-orang dulu sejamannya Zaki Ad-Dajjal itu lebih cenderung menggunakan neurose, kemudian psikose gitu. Bacanya ya psikose gitu. Nah, jadi orang yang sehat mental itu orang yang terhindar dari gejala-gejala gangguan jiwa dan dari gejala-gejala penyakit jiwa. Nanti contoh-contohnya ada itu. Kemudian kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan masyarakat serta lingkungan di mana ia hidup. Jadi kalau kita tidak memahami diri kita sendiri, maka itu termasuk orang yang punya masalah mental.
Jadi penting bagi Zakia Derajat, kita harus paham diri kita sendiri tuh. Saya itu orangnya bagaimana sih? Tipe kepribadiannya bagaimana? Kalau dimarahin orang lain, tuh kira-kira responnya bagaimana tuh? Kalau ditipu orang lain, respon kita bagaimana? Nah, itu perilaku-perilaku, sikap dan perilaku itu sebetulnya menunjukkan profil psikologis kita. Nah, kalau kita nggak paham soal diri kita, maka akan mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain. Jangankan dengan orang lain, dengan diri sendiri aja nggak paham. Akhirnya kan mudah stres, distres ya, mudah depresi, mudah mengalami kecemasan, gangguan kecemasan. Nah, bingung dengan dirinya sendiri. Nah, dengan kita paham tentang diri kita, kita mudah berinteraksi dengan orang lain. Oh, ada orang-orang tipe yang begini. Maka cara meresponnya harus sesuai dengan kondisi orang itu. Sebab bila respon kita berbeda, bertolak belakang dengan orang, itu akan muncul konflik. Termasuk dengan lingkungan sekitar. Di lingkungan kos-kosan kita, misalnya, masyarakatnya kan suka gotong royong dan segala macam. Kalau kita tidak terlibat dalam relasi sosial dengan lingkungan sekitar kita, malah cenderung menyendiri dan segala macam, itu kan tidak sehat juga, tidak sehat mental. Nah, konsep berikutnya adalah kesehatan mental merupakan pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi, bakat, dan pembawaan yang membahagiakan diri dan orang lain, serta terhindar dari gangguan-gangguan dan penyakit jiwa. Jadi bagi Zakia Derajat, sehat mental itu bukan hanya terbebas dari gejala-gejala gangguan jiwa dan sakit jiwa, tapi dia juga bisa mengoptimalkan potensi yang dia miliki itu. Makanya dalam psikologi, perkembangan psikologi, kalau dulu ya sebelum ada Seligman, Bapak positif psikologi itu, kita selalu bicara soal hal-hal negatif tentang manusia itu, kesakitan jiwa, gangguan jiwa itu. Akhirnya kesehatan mental itu para praktisi atau profesionalnya itu akan bergerak ketika sudah bicara soal ketika orang itu sudah mengalami gangguan jiwa atau penyakit jiwa. Bagaimana dengan orang yang udah sehat, nggak punya gangguan dan nggak punya penyakit? Diapain? Ya udah dibiarin gitu kan. Oh, sehat tuh, ngapain diberikan treatment atau terapi psikologis tuh? Nah, setelah itu kemudian muncul Martin Seligman yang mempopulerkan tentang positif psikologi positif. Melihat sisi positif dari manusia tuh. Bahwa manusia itu tidak selalu bicara soal gangguan jiwa, penyakit jiwa, tapi ada sisi positifnya yang bisa dioptimalkan. Maka kalau kita lihat perkembangannya, kalau psikologi dulu, psikologi negatif, itu menyehatkan orang yang sakit. Setelah sehat, orang yang sehat itu harus dihebatkan. Nah, itu perannya positif psikologi. Jadi ke psikolog itu nggak harus nanti kalau udah punya masalah jiwa tuh atau gangguan jiwa. Kita sehat-sehat begini, datanglah ke psikolog konsultasi, analisis profil psikologis kita, lihat profil kepribadian kita bagaimana, ada potensi apa yang kita miliki yang perlu dioptimalkan supaya kita menjadi manusia yang produktif. Jadi teman-teman kalau jangan gabut misalnya di kos-kosan, malas itu, baru ke psikolog. Tuh. Udah produktif, cari tahu masih ada nggak yang perlu dioptimalkan, di-upgrade. Sebab dengan cara itu berarti kita mensyukuri nikmat Allah. Manusia kita ini badan dan jiwa itu kan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, perlu dioptimalkan tuh. Cara bersyukurnya dengan cara mengoptimalkan potensi dan kompetensi yang kita miliki. Nah, potensi dan kompetensi itu berbeda ya. Kalau kompetensi itu sesuatu yang aktual, yang nyata, yang real berdasarkan experience kita, pengalaman di masa lalu. Misalnya, lu bisa nggak menganalisis data statistik? Anda ngaku bisa, coba praktekin. Oh ternyata bisa, itu kompetensi. Bisa nggak analisis data statistik? Bisa, coba praktekin. Masih loading, bingung, gimana. Itu belum aktual tuh, itu masih potensi, emang dia bisa tuh. Diajak diskusi soal teori-teori statistika, misalnya bisa. Tapi disuruh praktek untuk menganalisis statistik tuh, data statistik tuh nggak bisa. Nah, itu kan berarti potensi masih sifatnya bibit ya, apa namanya? Ya bibit lah itu ya, masih tumbuh ya. Dia bisa tumbuh, bisa mati juga kan. Nah itu. Tapi kalau kompetensi itu sesuatu yang aktual, yang nyata, karena sudah punya pengalaman. Nah itu. Jadi bagi
Zaki Derajat dengan cara mengoptimalkan potensi bakat kita, itu berarti orang yang sehat mental. Tapi kalau kita malas-malasan untuk mencari tahu kemampuan kita, potensi kita, nggak mengupgrade kemampuan yang kita miliki, itu berpotensi gangguan mental. Berikutnya, kesehatan mental adalah terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa. Terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa, serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problem-problem biasa yang terjadi dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya. Nah, keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa, ini fungsi jiwa itu bagi Zaki Derajat itu fungsi kognitif, ya, intelektual itu, perasaan, perilaku, kesehatan tuh, fisik, berkaitan dengan fisik. Jadi semua ini harus harmonis. Kalau tidak harmonis maka muncullah masalah mental tuh. Orang pintar itu misalnya, secara intelektual dia pintar, tapi dia punya problem emosional tuh, mudah marah, mudah tersinggung. Itu nggak sehat itu. Ada yang punya kecerdasan emosional yang baik, dia mampu mengelola emosinya. Tapi dari sisi kognitif dia kurang tuh. Atau dia sakit-sakitan, sakit bawaan, misalnya sakit fisik, yang nggak sehat. Ya, kalau sakit fisik itu selalu merasa nyeri kan, selalu merasa nyeri. Perasaan nyeri dialami terus-menerus sekian minggu, bulan, menahun, itu akan memunculkan masalah mental, gangguan mental, bisa stres, frustrasi dengan keadaan. Nah itu. Maka bagi Zaki Derajat, kesehatan mental itu harus harmonis tuh, semua fungsi-fungsi jiwa tuh. Fungsi jiwa itu yang tadi ya, kognitifnya, perasaan, perilaku, kesehatan, fungsi jiwa. Perilaku itu berkaitan dengan yang muncul, yang observable, yang tampak dari individu itu, termasuk juga relasi sosial dia dengan lingkungan sosial masyarakat. Nah itu harmonis. Anda pintar secara intelektual, pengelolaan emosinya baik, tapi nggak pernah berinteraksi dengan orang, dengan masyarakat, nggak ikut terlibat dengan gotong royong, misalnya kerja bakti di lingkungan sekitar itu, ya ada masalah itu, harus ke psikolog ya. Silakan hubungi psikolog di dekat Anda, di masjid. Nah, dalam menghadapi suasana yang seringkali berubah, fungsi-fungsi jiwa akan bekerja sama secara harmonis dalam menyiapkan diri untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut, agar perubahan tersebut tidak menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan jiwa. Nah, itu ya, nggak usah jelasin ya, itu jelas ya kan. Nah, coba perhatikan konsep abnormalitas jiwa Zaki Derajat tuh. Bagi Zakia Derajat, gangguan jiwa itu adalah kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal yang berhubungan dengan fisik dan mental. Fisik dan mental itu ya. Mental itu dalam psikologi itu mind, pikiran. Ya, kalau dalam psikologi dalam Islam itu keadaan tuh mental itu bisa kognitif, ya bisa afektif, ya dan seterusnya. Ada 4 kondisi atau ada 4 fakultas di dalam jiwa manusia, dan nama-nama dari masing-masing fakultas ini menyesuaikan dengan keadaan mana yang dominan. Nah, bagi Zaki Derajat, gangguan jiwa itu kondisi yang tidak normal yang berkaitan dengan fisik dan mental. Jadi dua-duanya ini harus dalam kondisi yang saling mendukung dan kondisi sehat. Nggak boleh salah satunya. Kalau salah satunya bermasalah berarti gangguan jiwa. Nah, keabnormalan tersebut tidak disebabkan oleh sakit atau rusaknya bagian-bagian anggota badan, meskipun kadang-kadang gejalanya terlihat pada fisik tuh. Jadi ada gangguan jiwa yang tidak disebabkan oleh faktor fisik atau organik yang disebut dengan psikosomatis. Jadi sakit fisik yang disebabkan oleh sakit mental tuh. Dalam psikologi modern atau kontemporer itu namanya psikosomatis. Nah, maka mungkin kita pernah dengar ada rekan atau saudara kenalan kita yang punya keluhan fisik, kemudian sudah melakukan pemeriksaan ke dokter, kata dokter itu nggak ada, itu normal semua, darahnya bagus, tensinya oke.
Tapi pasien ini mesti akan selalu mengatakan, enggak, saya sakit kepala migrain, saya sering begini gitu. Nah, kalau sudah dilakukan pemeriksaan medis, tidak ditemukan faktor penyebabnya, etiologisnya, berarti itu faktor psikologis tuh. Maka sebetulnya di dalam pemeriksaan psikologi itu selalu akan ditanya itu riwayat medisnya apa, riwayat kesehatannya bagaimana. Jangan-jangan gangguan mental yang dikeluhkan kepada psikolog itu ada terkait langsung dengan faktor medis, organ fisik. Misalnya pernah jatuh, kepalanya terbentur, maka ada potensi atau ada riwayat kan sarafnya terbentur, kepalanya terbentur. Maka hipotesisnya kemungkinan gangguan depresi itu terkait dengan masalah sistem saraf. Oleh karena itu perlu pemeriksaan medis. Kalau ternyata hipotesis ini tidak terbukti oleh pemeriksaan medis, maka otomatis kita akan simpulkan bahwa itu problem psikologis. Nah, gitu tuh caranya tuh. Jadi nggak tiba-tiba lu depresi, distres berdasarkan keluhan, nggak. Harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Itu bentuk kehati-hatian dalam pemeriksaan psikologi. Dan saya kira dalam konsep Islam, misalnya kalau kita rujuk ke Al-Balqi itu, Sustainable of the Soul-nya Al-Balqi itu juga bicara soal itu. Jadi ada gangguan jiwa, ada masalah jiwa yang tidak disebabkan oleh faktor psikologis. Ada yang lain. Nah, kalau percakapan psikologi yang umum kan mesti begini. Depresi itu bisa disebabkan oleh brain, faktor fisik, juga bisa disebabkan oleh faktor psikologis tuh. Orang depresi disebabkan oleh faktor psikologis karena mengalami distorsi kognitif. Dia overgeneralisasi pada orang, dia generalisasi. Semua laki-laki jahat karena dia punya pengalaman individu pada seseorang laki-laki, kemudian dia mengeneralisasi bahwa semua laki-laki jahat. Itu distorsi kognitif. Karena itu terus berlangsung. Maka sehingga dia mengalami kesulitan berinteraksi dengan laki-laki. Padahal kan kebutuhan berinteraksi dengan laki-laki juga mesti dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu risikonya adalah tadi mulai muncul gejala-gejala yang mengarah pada atau cenderung pada gejala depresi. Tapi bagaimana penjelasan soal depresi disebabkan oleh faktor fisik, yaitu sistem sarafnya itu. Ada masalah di sistem sarafnya. Nah, itu harus pemeriksaan oleh ahli saraf. Psikolog nggak bisa intervensi itu. Nah, berikutnya abnormalitas itu dibagi dua, tadi gangguan jiwa, neurose, dan sakit jiwa. Itu pembagian dari Zakia Derajat. Nah, abnormalitas terlihat dalam bermacam-macam gejala. Ini kalimat-kalimat ini itu semua kutipan dari buku, bukan saya tuh. Dari awal sampai akhir itu semua dari buku, bukan kata-kata saya, ini kata-katanya di bukunya Zakia Derajat. Cuma saya nggak pakai tanda petik untuk menjelaskan bahwa ini kutipan langsung. Nah, abnormalitas terlihat dalam bermacam-macam gejala. Nah, ini menarik. Jadi kita belajar soal ini, soal psikologi. Paling nggak malam ini, setelah teman-teman mencermati soal kesehatan mental, lalu dengan psikoterapinya, seenggaknya untuk diri sendiri bermanfaat. Ya, tapi jangan self diagnose ya, mendiagnosis diri sendiri. Tapi cukup untuk mengenali, barangkali kita mengalami di antara gejala-gejala yang disebutkan oleh Zakia Derajat ini. Nah, di antaranya misalnya ketegangan batin, tension, ya, rasa putus asa dan murung. Nah, biasanya mahasiswa juga ada yang begini nih, putus asa, skripsi rampung-rampung, ya, murung, belum dapat kiriman, nggak makan, lemah, gitu kan, susah mikir, ditagih terus sama dosen tugas-tugasnya, ya. Kemudian gejala berikutnya gelisah, cemas. Perbuatan-perbuatan yang terpaksa, itu terjemahannya Zakia Derajat itu perbuatan-perbuatan yang terpaksa, kompulsif. Histeria, rasa lemah dan tidak mampu mencapai tujuan, takut, pikiran-pikiran buruk, dan seterusnya. Semuanya itu mengganggu ketenangan hidup. Misalnya tidak bisa tidur nyenyak, tidak nafsu makan, dan sebagainya. Apakah ada di antara rekan-rekan yang mengalami itu? Susah tidur karena kepikiran tugas, ya. Susah tidur karena jangan kepikiran, oh besok aku ketemu sama temanku yang suka menggunjingkan atau suka menggibah diriku misalnya. Biasanya di usia-usia SMA dan tahun pertama kedua kuliah itu. Anda semester berapa?
Oh, masih lama itu. Semester 8 itu masih lama. Masih butuh mengeksplorasi ilmu-ilmu yang lain. Kemudian gangguan jiwa. Nah, ini gangguan jiwa sering cemas tanpa diketahui sebabnya. Ada nggak yang mengalami itu? Nggak usah ngaku, diam aja dalam hati itu. Takut ketahuan kan? Malas. Nah, malas itu gangguan jiwa loh bagi Zaki Derajat. Malas ngerjain tugas, malas berinteraksi sosial, malas datang ke majelis bentala syuhada. Mager. Itu gangguan jiwa itu. Tidak ada kegairahan untuk bekerja. Nah, itu kan nganggur itu. Nganggur itu antara emang nggak ada gairah atau emang nggak kompeten gitu, dan atau juga mungkin memang belum ada lowongan kerja gitu. Nah, gitu. Ini perlu merefleksi diri. Rasa badan lesu ya. Ada rasa badan lesu itu karena memang faktor fisik tuh ya. Tapi ada yang nggak diketahui itu. Bagi Zakia Derajat itu gangguan jiwa itu yang perlu ditelusuri. Maka Zakia Derajat sangat meyakini bahwa problem-problem yang kita alami, bahkan yang berkaitan dengan keagamaan itu sangat mungkin bisa diselesaikan dengan ilmu psikologi modern. Namun demikian bagi Zakia Derajat, tentu yang lebih canggih adalah masalah agama itu justru punya kontribusi yang lebih besar. Bahkan riset-riset yang misalnya, saya kan lebih banyak bicara soal ini sebetulnya, kalau kasus-kasus psikologi saya banyak bicara soal LGBT dan kecanduan game, gadget, dan pornografi. Nah, salah satu itu misalnya soal homoseksual misalnya. Justru penelitian-penelitian empiris menunjukkan bahwa keyakinan keagamaan seorang homoseksual itu menjadi faktor mengubah orientasi seksualnya dari homoseksual menjadi heteroseksual dibandingkan dengan faktor sosiokultural. Jadi keyakinan keagamaan, ajaran-ajaran agama itu, dia tidak sekedar berfungsi sebagai faktor kurasinya, penyembuhnya atau rehabilitasi, tapi juga sekaligus proteksi, menjaga orang supaya nggak mengalami gangguan jiwa, itu agama. Karena itu Zakia Derajat mengatakan psikologi modern itu bisa menyelesaikan masalah, tetapi yang lebih canggih itu agama itu. Karena masalah mental, misalnya di Indonesia, karena beliau risetnya belum remaja di Indonesia, itu disebabkan karena krisis moralitas yang tadi saya singgung di awal tuh. Jadi kalau nilai-nilai moralitasnya itu dipertahankan, apalagi nilai moralitas yang bersumber dari agama, maka orang itu akan terjaga dari gangguan jiwa. Bahkan orang yang punya gangguan jiwa itu bisa sembuh, bisa pulih dengan pendekatan moralitas yang based on religion itu. Dengan statement itu teman-teman bisa meraba kan bagaimana beliau memposisikan agama itu. Oke ya. Kemudian ada gejala-gejala tersebut yang disebutkan tadi itu dalam tingkat lanjut terdapat pada penyakit anxiety, neurotenia, histeria dan seterusnya. Oke, sekarang yang sakit jiwa dalam pandangannya Zakia Derajat. Jadi bagi Zakia Derajat sakit jiwa itu pandangan individu itu jauh dari realitas tuh. Ya misalnya dia bicara sesuatu yang irasional, yang enggak realitas, yang enggak akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Contoh ya, bicara makhluk gaib yang lain, ya, bicara ada sesuatu sosok di situ. Saya melihat ada makhluk di Gunung Merapi begini. Nah itu kan bagi manusia pada umumnya ya. Tentu ini saya tidak bicara di aspek spiritualitas ya, tapi bicara manusia pada umumnya itu melihat bahwa itu nggak nyata itu, ya. Atau merasa ada segerombolan semut itu datang menyerang dirinya,
atau ada di dalam di tubuhnya, itu kan nggak nyata itu. Orang bicara saya seorang presiden, enggak apa dari pasien kok presiden, nah itu merasa semacam itu kan nggak nyata itu. Nah orang kalau sudah punya pikiran macam itu berarti punya penyakit jiwa, merasa udah lulus padahal baru semester 8 misalnya. Misalnya gitu. Itu ini aneh, nggak realistis lah itu ya. Oke. Nah, jadi ini menarik, catatannya begini nih soal abnormalitas. Jadi menurut Zaki Ad-Rajat kesehatan mental itu relatif. Nah, terkadang orang menyangka jika setiap ada ketidaknormalan itu yang tadi ya, kita udah bahas ya gejala-gejalanya tadi. Jika setiap ada ketidaknormalan akan digolongkan kepada gangguan jiwa. Orang yang terlalu cerdas atau bodoh tuh misalnya, menurut Zakia, biasanya bukan karena gangguan jiwa, ya, tapi adanya perbedaan batas-batas kemampuan yang ada pada dirinya. Orang dia punya potensi, punya kecerdasan yang bagus, tapi dia tidak diberi kesempatan untuk berkembang dengan pendidikan yang betul, dengan makanan yang bergizi, maka dia jadi bodoh. Apakah orang yang demikian kita bisa masukkan sebagai kategori tidak normal? Ya enggak diberi kesempatan. Nah, perbedaan batas-batasnya aja. Kan sering orang bicara soal, misalnya di setting pendidikan, bicara soal orang anak pintar sama anak bodoh. Tuh. Anak pintar berarti dia aktif di kelas, bisa menjawab semua pertanyaan. Kalau anak bodoh tuh agak pasif di kelas dan nggak bisa jawab apa-apa tuh. Kalau penjawab ya seadanya. Dengan fenomena itu kemudian disimpulkan dia bodoh dan dia pintar. Guru tidak memperhatikan bahwa anak yang bodoh ini bisa jadi memang dia punya potensi, kompetensi. Tetapi karena makanya setiap hari makan Supermie, Indomie. Dia tidak punya akses ke perpustakaan Baitul Hikmah. Karena mau naik Gojek pun nggak punya duit tuh. Handphone aja nggak punya. Gitu loh. Jadi aspek itu perlu dilihat. Kalau semua anak punya kesempatan untuk menempuh pendidikan yang baik, untuk makan makanan yang bergizi, punya gadget yang bagus kayak punya Ustadz Fadlan, mesti bisa akan berkembang dengan baik itu, akan sehat, nggak stres itu. Maka perlu selalu kita berefleksi dan bersikap kritis ketika ada masalah-masalah yang muncul di masalah sosial misalnya. Misalnya soal kejahatan jalanan tuh, orang bilang kelitih itu kan, kejahatan. Bagi saya itu problem psikologi individu dan ekonomi itu. Selalu dikatakan dalam berita-berita itu hasil penelitian, masalah keluarga. Iya, orang tuanya itu tidak punya jalan, tidak punya pilihan lain selain keluar hampir 24 jam untuk mencari nafkah. Karena dimiskinkan secara struktural misalnya. Akhirnya kan anak-anak orang keluarganya nggak punya pendapatan yang memadai kan, nggak bisa beli makanan yang bergizi, nggak bisa beli buku, nggak bisa beli gadget. Bahkan ada kan tuh sampai bunuh diri karena nggak punya kuota internet kan di masa pandemi ini. Ada yang harus mencari jaring signal tuh naik pohon. Kalau tiap hari begitu kan stres juga tuh. Nah, gitu. Jadi aspek-aspek itu yang perlu dipertimbangkan. 5 menit lagi. Lagi ya. Oke. Gangguan jiwa Zaki Ad-Rajat. Nah, kalau kita lihat definisi yang digunakan oleh Zaki Ad-Rajat, istilah-istilah yang digunakan Zaki Ad-Rajat ketika membuat kategorisasi gangguan jiwa itu kayak neurastenia, histeria, psikotenia itu sebetulnya itu ada di psikologi modern tuh, ya, di psikologi modern. Artinya beliau mengambil ke sana tuh. Ya, karena bagi beliau selama itu memang karena pandangan beliau kesehatan mental itu mesti ada kaitan yang fisik dan psikologis. Dan psikologi barat modern selama dia berguna, bermanfaat, itu bisa kita gunakan. Asalkan satu, perlu disaring dengan nilai-nilai Islam tuh, syariat. Setelahnya kemudian kalau perlu untuk step berikutnya diinduksi, dimasukkan nilai-nilainya. Jadi penyaringnya itu sebetulnya pengetahuan Islam kita. Zaki Ad-Rajat melakukan itu karena kalau kita lihat background pendidikannya kan begitu ya. Dari SD, SMP, SMA beliau belajar
pengetahuan umum, kemudian tambah dengan pelajaran agama, S1-nya di bidang pendidikan, ya berdasarkan yang tadi sudah bicarakan itu, kemudian seterusnya psikologi, S2, S3-nya. Di Arab Saudi itu pernah dikritik juga oleh Prof. Malik Badri itu. Jadi meskipun universitas Islam di negara sana itu, misalnya di Arab Saudi, itu belum tentu dia kritis terhadap teori-teori psikologi barat modern. Freud itu di sana diagung-agungkan tuh. Dan Prof. Malik Badri itu pernah mengkritik. Dikritik terus dibalik kritik sama mereka tuh. Apa hubungannya tuh? Agama dengan psikologi itu. Nah, itu pernah dikritik. Maka wajar ketika Zakia Derajat ini menulis disertasi soal ini dan mengadopsi non-directive play terapinya Carl Rogers, itu karena pada saat itu yang paling sering digunakan adalah konsepnya psikoanalisis Freud di sana tuh, yang paling terkenal di di situ di Kairo, termasuk di Ensmesh University itu. Nah, di masa Zakia Derajat itu kemudian mulai dikenalkan universitas bahwa ada pandangannya Roger. Nah, Zakia Derajat lah yang memulai itu, mengawalinya. Nah, ini ceritanya tuh. Lagi pula bagi Zakia Derajat, konsepnya Rogers ini yang non-directive ini juga tidak bertentangan dengan Islam. Karena konsep ini, non-directive ini meyakini bahwa setiap orang itu punya kemampuan yang natural untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Sehingga kadang-kadang fungsi dari profesional sekedar membimbing itu, menemani dia. Ada masalah yang sekedar bercerita aja dia udah bisa temukan masalahnya sendiri kan. Udah insight dia itu. Nah, itu kata Zakia Derajat itu non-aktif itu, pendekatan non-aktif. Kita sekedar mendengarkan dia cerita, akhirnya klien itu sendiri kemudian menemukan meaning atau insight-nya sendiri. Nah, beda dengan yang lain yang perlu dibantu oleh psikoterapis atau psikologis. Nah, gitu. Nah, jadi gangguan jiwa ini masih merujuk ke psikologi modern juga. Nah, kecuali ada tambahan ini ya, tambahan penyakit ria, marah tidak terkendali, lupa dan lalai, was-was, pesimis dan apatis, penyakit tamak, penyakit terpedaya, penyakit ujub, penyakit dendam dan dengki. Nah, itu yang ditambahkan oleh Zakia Derajat. Ya, dan saya yakin pembahasan soal penyakit hati ini ada banyak dibicarakan di kitab-kitab Tazkiyatun Nafs itu ada terus, ya. Nah, kemudian ini orang yang sudah menderita penyakit jiwa, kepribadiannya dari segala segi sangat terganggu dan tidak ada integrasi. Nah, integrasi itu tuh maksudnya yang tadi tuh, yang fungsi-fungsi jiwa, yang 4 fungsi jiwa tadi, tidak ada integrasi, tidak ada harmonisasi di situ. Serta hidup dia jauh dari alam kenyataan. Nah, seringkali orang yang sakit jiwa tidak merasa dirinya sakit. Ya, sebaliknya ia menganggap dirinya normal, bahkan jauh lebih baik dan unggul dari orang lain. Jadi kalau Anda merasa tidak sakit jiwa, pasti Anda sakit jiwa itu. Gitu. Karena orang yang sehat dia tahu kapasitas diri, dia tahu kondisi dirinya. Kalau dia nggak tahu dirinya, berarti sakit jiwa. Datanglah ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Nah, ini penting sebelum kita cepat-cepat. Pengaruh mental dalam hidup. Ya, jadi yang dimaksud mental tadi udah banyak udah dipahami ya, yang dimaksud mental oleh Zakia Derajat tuh. Kalau psikologi mental tuh mind ya, pikiran. Karena semua gangguan, semua kesehatan itu berawal dari pikiran positif atau negatif. Nah, bagi Zakia Derajat, pengaruh mental terhadap perasaan. Nah, kalau mental kita bermasalah, dia akan menyasar ke fungsi jiwa yang perasaan ini, misalnya afeksi itu. Cemas, takut, dengki, sedih tidak beralasan, marah dengan hal yang remeh. Nah, pengaruh mental terhadap pikiran, kemampuan berpikir kurang, kok tiba-tiba jadi bodoh itu misalnya kan. Nah, sulit berkonsentrasi, ya, mudah lupa, dan tidak melanjutkan rencana yang sudah dibuat. Sudah dibikin terus nggak dikerjakan. Nah, itu tuh pengaruhnya ke pikiran, ya, kondisi mental, kondisi jiwa kita. Nah, pengaruh mental terhadap kelakuan. Kelakuan ini tulisannya Zakia ya, bukan saya. Perilaku sebetulnya, tapi mungkin istilah dulu kelakuan. Pendusta. Nah, jadi efek gangguan mental itu pada perilaku ya, jadi orang itu jadi pendusta tuh. Cheating behavior tuh. Nakal, ya, menganiaya diri, menyakiti diri sendiri, self harm tuh misalnya,
ya, kelakuan menyimpang dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat kejahatan jalanan yang orang bilang keliti, itu perilaku yang menunjukkan bahwa mentalnya sedang bermasalah itu. Nah, selama ini kan pendekatannya pendekatan hukum ya. Kalaupun rehabilitasi paling cuma diceramain gitu. Nah itu nggak pas bagi Zakia Derajat. Untuk menangani kesehatan mental itu harus pertama keluarga, yang kedua sekolah, kemudian masyarakat. Tetapi dari tiga ini yang paling penting adalah keluarga dan sekolah itu. Dan harus serasi itu antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Ada pengetahuan dan aspek moralitas yang tidak tuntas diajarkan di sekolah, di rumah, mestinya itu dilengkapi oleh pendidikan yang berada di sekolah. Nah itu, jadi harus serasi. Makanya Zakia Derajat itu dari buku-bukunya banyak bicara soal keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian di level kebijakan publik kan juga begitu tuh. Beliau banyak membuat kebijakan-kebijakan baru di lingkup sekolah, dari SD, SMP, SMA, banyak menulis buku-buku tentang keagamaan, ya, dan lain sebagainya. Bahkan di perguruan tinggi, termasuk di peraturan-peraturan pemerintah. Nah, itu tuh kerennya Zakia Derajat tuh. Kalau kita menggunakan kerangka ekologis dalam community psychology itu ada namanya microsystem sampai ke macrosystem. Microsystem ini itu level keluarga. Jadi perilaku individu itu pasti dipengaruhi oleh microsystem, level keluarga. Naik di atasnya ekosistem itu sekolah, tempat kerja. Terus ke atas lagi itu makrosistem untuk kebijakan publik. Ya. Jadi kalau kebijakan publik di bidang ekonomi itu tidak memperhatikan keadilan misalnya, maka akan berdampak pada kesehatan mental masyarakat. Banyak yang miskin tuh. Nah, kalau misalnya di level sekolah itu, kurikulumnya nggak jelas. Misalnya nggak jelas itu ya tidak dipikirkan dengan matang-matang ya sampai ke teknikalnya. Kemudian gurunya juga kelakuannya buruk karena selama ini kita cuma transfer of knowledge. Tapi bagi Zakia Derajat, guru itu bukan sekedar mengajar, kepribadiannya harus betul. Makanya Zakia Derajat tulis buku Kepribadian Guru. Jadi pedoman untuk menjadi guru itu bukan sekedar mengajar, tapi tunjukkan keteladanan yang baik karena siswa-siswa itu, murid itu akan memperhatikan perilaku guru. Begitu juga di dalam rumah. Jadi jangan dikira bahwa kualitas relasi antara suami istri itu tidak mempengaruhi anak. Meskipun itu tidak langsung. Karena anak akan melihat. Jadi bagi Zakia Derajat, perilaku anak saat ini, baik mengarah ke kesehatan sehat mental maupun sakit mental, itu adalah cerminan keluarga dia tuh, relasi suami istri dan orang-orang yang ada di sekitar keluarganya. Nah itu. Oke ya, kemudian pengaruh mental terhadap kesehatan fisik, ya itu udah baca aja sendiri. Ini psikoterapi Islamnya ini. Berapa menit lagi? 5 menit kan ya? Nah, ini kutipan Zakia Derajat di dalam bukunya Psikoterapi Islami itu ada ayat Asy-Syam 7-10. Dan demi nafs dan yang menciptakannya, maka diilhamkannya kepada jiwa tersebut kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu dan merugilah orang yang mengotorinya. Jadi bagi Zakia Derajat itu sudah ada pilihan mau jadi fasik atau takwa, orang yang bertakwa atau fasik. Nah, untuk bisa memilih itu bagi Zakia Derajat kita dianugerahi Allah akal untuk memilih itu. Akal untuk memilih. Nah, supaya akal itu berfungsi, maka itu harus diberikan pengetahuan yang betul. Dalam konteks ini, Zakia Derajat justru sangat menekankan pendidikan agama. Pendidikan agama di level keluarga, level sekolah, dan masyarakat, itulah yang akan menjadi pelindung sekaligus yang membuat orang jadi sehat jiwa. Nah, jadi begitu tuh. Jadi intervensi psikologinya, terapi psikologinya Zakia Derajat bukan hanya ke individu yang ada di buku ini. Kalau yang ini sangat individu tuh. Bahkan ada tekniknya segala itu. Ada Zakia Derajat menulis soal asas filosofi psikoterapi Islami, kode etik psikoterapi Islami, prinsip pelaksanaan psikoterapi Islami, bahkan ke teknik psikoterapi Islami. Tapi ini sifatnya individu.
Di buku yang lain Zakia Derajat justru banyak menekankan tentang pendidikan agama di level keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan begitu kesehatan mental bisa terwujud, khususnya di Indonesia. Karena beliau meneliti soal problematika remaja di Indonesia, dan banyak sekali di buku-buku yang lain beliau menuliskan soal bagaimana pengalaman beliau menangani klien pasien beliau yang suami istri. Jadi uniknya Zakia Derajat ini, semasa dia studi di Kairo itu, di Ensham University itu, dia juga praktek psikologi di klinik jiwa di Fakultas Tarbiyah tuh. Ketika dia balik di Indonesia, Zakia Derajat itu orang pertama yang punya klinik jiwa di Kementerian Agama. Nggak perlu sertifikasi psikolog tuh, nggak perlu. Langsung praktek di Kementerian Agama tuh. Nah, ceritanya. Jadi dikhususkan bagi karyawan atau pegawai Kementerian Agama. Tetapi pada masa itu kesadaran soal kesehatan mental di Indonesia itu masih rendah. Akhirnya dalam berbagai ceramah-ceramah agamanya, Zakia Derajat memasukkan topik-topik soal kesehatan mental. Betapa pentingnya kita punya ilmu kesehatan mental, karena itu akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Setelah itu, beliau membuka praktek atau klinik jiwa di rumahnya sendiri. Nah, kan keren kan? Seorang profesional, seorang akademisi, seorang birokrat. Perempuan loh. Nah, gimana Mbak? Bisa menjadi role model muslimah? Nah, cuma kalau lihat fotonya tadi itu yang awal-awal itu kan jilbabnya beda ya. 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 Nanti kelompok yang lain, itu enggak Islami itu. Enggak Islami gitu. Tapi kecenderungan orang muslimah zaman dulu kan memang begitu kan. Iya tuh. Standarnya dulu ya. Iya, enggak masalah. Yang penting kan tutup. Iya. Nah, sayangnya waktu kita ini ya, padahal penting ini. Bila manusia yang memiliki jiwa tersebut baik dan membebaskan diri dari yang buruk, maka ia beruntung. Akan tetapi bila manusia yang memiliki jiwa itu mengotorinya, maka ia akan merugi. Oke, kita lewati aja dong. Nah, coba kutipannya. Ditemukan bahwa agama, terutama agama Islam, mempunyai fungsi-fungsi pelayanan, bimbingan, konseling, dan terapi di mana filosofinya didasarkan atas ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, kalau bimbingan, konseling, dan terapi, bimbingan itu treatment psikologi yang termasuk ringan. Kalau konseling itu sedang. Kalau terapi itu, psikoterapi itu udah berat, gangguan jiwa berat. Nah, coba ini menarik itu. Nilai-nilainya yang dimasukkan. Proses pelaksanaan bimbingan, konseling, dan psikoterapi dalam Islam hendaknya membawa kepada peningkatan iman, ibadah, dan jalan hidup yang diridhoi oleh Allah SWT. Jadi, misalnya ya, yang pengalaman, kalau datang klien homoseksual, sebagai seorang psikoterapis Muslim yang menerapkan konsep psikoterapi Islam, apa yang harus dilakukan? Respon-respon kita terhadap klien atau pasien homoseksual itu bergantung pada pandangan hidup kita, pengetahuan yang kita miliki. Jadi kalau kita memahami bahwa homoseksualitas itu abnormalitas, sebab dia bertentangan dengan fitrah manusia dan tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan sunnah Rasulullah SAW, kalau pandangan kita demikian, berarti kita akan mengatakan bahwa homoseksual itu gangguan. Meskipun riset-riset empiris mengatakan bukan gangguan. Nah, itu risikonya, konsekuensinya. Maka Zakia Derajat selalu menekankan bahwa semua fenomena kejiwaan itu harus disaring, dinilai sesuai dengan nilai-nilai Islam itu, Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para ulama itu. Ini ijtihadnya Zakia Derajat ya, sebelum rame asosiasi psikologi Islam di Indonesia. Nah ini nih, ya udah terakhir ya. Ini asasnya. Asas itu penting dalam psikoterapi, karena tadi sudah kita sampaikan, kalau kita tidak punya pandangan yang asasi soal-soal bagaimana memahami fenomena kejiwaan manusia, ya kita akan jauh dari bimbingan Al-Quran dan hadis. Nah, gitu. Udah.
Mana ini kok hilang? Nah, itu ya asas-asasnya difoto aja lah. Atau nanti dengar rekaman aja lah. Karena di sini pun Zaki Derajat tidak eksplisit juga ya untuk menjelaskannya. Tetapi kalau contohnya, kalau yang ini agak beliau menguraikan meskipun ringkas. Misalnya orang mukmin bersaudara, asas orang mukmin bersaudara. Poinnya adalah semua mukmin itu bersaudara. Jadi ketika ada seorang mukmin meminta bantuan, minta tolong pada kita, bantulah dia. Ya. Jangan mikirin sudah registrasi di depan, sudah bayar untuk konsultasi. Nah, jangan. Karena asas yang kita pegang adalah semua mukmin bersaudara. Maka siapapun dia, dari kelas ekonomi manapun, dalam keadaan apapun, kalau ada orang minta tolong, tolong dulu. Bantu dulu. Jangan tarifnya yang disodorkan di depan. Nah, gitu. Jadi itulah tips-nya itu. Nah, itu contoh aja. Jujur, asas kejujuran itu penting. Prinsip tauhid, nah beliau prinsip tauhid diingatkan kembali. Jangan-jangan dia punya masalah mental itu karena lupa dengan Tuhannya. Nah, tawakal, berusaha, semacam itu. Ini gampang lah, teman-teman udah paham lah kalau ini. Tapi justru Zaki Derajat menekankan soal asas dan prinsip psikoterapi Islam dan sangat berbeda dengan psikologi modern kalau dikomparasikan ya. Bahkan kode etik psikoterapi Islami Zaki Derajat. Jadi bagi Zaki Derajat, seorang psikoterapis itu harus memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang psikoterapi dan agama Islam. Anda paham soal usuluddin misalnya, tentang keislaman, tapi nggak paham soal bagaimana menerapi seseorang, ya jangan praktek. Misalnya yang belajar Islamic Studies, mau terapi klien homoseksual, dia nggak belajar psikoterapi, ya jangan. Ya, sebaliknya, seorang psikoterapis kalau tidak memahami Islam dengan betul, baik yang fardu ain dan fardu kifayahnya, ilmunya, itu akan melenceng. Akibatnya ya itu tadi, homoseksual. Kamu homo ya udah terima, homo itu kan bawaan, udah terima aja nikmat Tuhan, ya harus disyukuri. Caranya ya jadi homo lah sepenuhnya. Gitu itu kalau nggak paham. Oke ya, itu contoh aja. Ada banyak nih. Nah, disinilah letak pentingnya pendidikan agama. Nah, itu pembinaan. Jadi pembinaan jiwa bagi Zaki Derajat itu ya harusnya pendidikan agama. Tentu tidak lepas dari bidang beliau ya, pendidikan Islam. Tapi saya juga setuju dengan pendapat beliau ini, pendidikan agama. Ya, meskipun perlu diurai lagi kan, biar lebih rinci itu. Nah ini yang saya bilang tadi itu. Pendidikan agama menentukan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Oleh karena itu harus masuk terjalin dalam kepribadian. Jadi karena kepribadian itu dia berkembang sejak kita di kandungan sampai usia sekitar 17 sampai 21 tahun menurut Zaki Derajat, dan itu dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan sekitar, maka pendidikan agama itu mestinya dimasukkan di situ supaya dia punya pengetahuan dan nilai-nilai keislaman. Nah, pengetahuan dan nilai-nilai inilah yang akan menjaga dia supaya tidak jatuh pada gangguan atau sakit jiwa. Karena itu Zaki Derajat mengatakan bahwa orang-orang di luar sana yang punya problem sosial, problem mental itu disebabkan karena jauh dari nilai-nilai agama Islam. Karena itu terapinya harus di level pendidikan agama dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ini menurut Zaki Derajat. Terakhir, metode dan teknik psikoterapi yang berkembang di Barat dapat digunakan oleh terapis Islami atau Muslim dengan memperhatikan asas yang tadi katakan Zaki Derajat, prinsip dan kode etik psikoterapi Islami dengan memasukkan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam. Jadi sangat jelas Zaki Derajat itu tidak antipati terhadap psikologi Barat, ya justru yang bermanfaat diambil dan dimanfaatkan, ya kemudian ya dimasukkan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, gitu. Oke, saya kira sekian dari saya. Mohon maaf lahir dan batin, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Terima kasih. Yang sebenarnya ini tadi kalau mau didetailkan juga menarik juga sebenarnya. Tapi ini karena sudah malam juga kan. Nah ya benar sekali. Tapi ini masih ada 10 menit sebenarnya untuk sesi tanya jawab ya. Jadi kalau seandainya teman-teman ada yang ingin tanyakan, didiskusikan. Mungkin Mas Aan menahan diri dulu gitu ya. Barangkali yang lain terlebih dahulu untuk kalau misalnya ada yang mau tanyakan. Kalau nggak ada baru Mas Aan. Itu. Saya kalau Mas Aan nanti jadi ini konsultasi tesis. Ya, monggo Mbaknya mungkin. Jadi bisa diulang kembali nggak soal relatif dalam mental? Tapi kalau kita nggak marah, berarti masalah itu. Berarti orangnya bermasalah. Mestinya kan respon normalnya, orang yang disakiti, dibohongi, dicurangi, itu mestinya kita marah. Tapi karena kita nggak marah, itu menunjukkan bahwa kita punya gangguan mental. Itu yang maksudnya relatif. Jadi marah itu ada konteksnya tuh. Kapan kita marah, kapan nggak marah. Persoalan bagaimana mengekspresikan kemarahan itu mesti dikontrol. Itu maksudnya. Ya. Jadi yang dimaksud relatif itu begitu tuh. Marah itu kalau dilihat dari satu sisi saja, orangnya agresif, suka marah-marah gitu kan. Nah kalau orangnya suka marah-marah berarti emang dia masalah, ya kan, punya gangguan jiwa. Tapi kalau orang nggak biasa dia marah, kemudian disakiti oleh orang lain, mestinya respon normalnya adalah marah, tapi dia tidak marah, itu masalah. Itu yang maksudnya relatif. Jadi marah itu bisa sehat, bisa sakit, tergantung konteksnya. Oke. Semoga dipahami. Itu sebenarnya dari saya sudah paham ya. Mungkin selanjutnya dari saya bisa mengontrol itu ketika saya berada di masyarakat. Jadi ketika saya bertemu dengan orang, tidak semena-mena saya menjudge orang tersebut atas apa yang dia lakukan. Ambil contoh menarik. Tiba-tiba seorang istri datang konsultasi ke beliau dan mengatakan, kami sudah menikah selama dia umur 45 tahun. 20 tahun. Udah punya anak 4, udah besar-besar. Dan saya ingin cerai, kata seorang istri ini. Saya sudah banyak berkonsultasi pada para ahli, dan semua ahli yang saya datangi itu menyatakan bahwa sebaiknya cerai. Saya ingin minta pendapat Ibu Zakia, itu kata beliau, itu ada, teksnya itu ada. Saya ingin minta pendapat Ibu Zakia. Jika Ibu Zakia, Ibu menyatakan cerai, maka saya akan cerai. Nyonya, kata Bu Zakia, Nyonya, panggilannya Nyonya itu di bukunya. Nyonya, sudah berapa lama menikah? 20 tahun. Sudahkah Anda mengenal suami? Sudah. Sudah 20 tahun kok, udah punya anak. Masa nggak kenal? Tahu nggak suami Anda berapa bersaudara? Nah, dia mulai bingung. Ini nggak kenal. Istrinya nggak kenal suaminya, keluarga suaminya. Bagaimana latar belakangnya? Nggak kenal. Padahal dalam pandangan Zakia Derajat, kepribadian orang itu dibentuk dari di mana dia tumbuh dan berkembang, di keluarga. Si laki-laki ini kurang kasih sayang dari orang tuanya. Sementara si perempuan dimanjakan. Kebayang nggak itu? Perilaku orang yang kurang kasih sayang.
kemudian ketemu dengan orang yang dimanjakan oleh keluarganya. Yang satu minta perhatian, yang satu kurang perhatian. Karena kurang kasih sayang, dia tidak punya bank pengetahuan, dia tidak punya pengalaman perilaku yang menunjukkan bagaimana mengekspresikan kasih sayang itu. Karena dia nggak mengalami itu. Akhirnya apa? Dia tidak tahu bagaimana menunjukkan kasih sayang, bentuk kasih sayang terhadap istrinya bagaimana itu. Dia nggak punya. Dan itu tidak dipahami oleh istri. Termasuk suaminya juga begitu. Setelah diajak dialog sama Bu Zakia, akhirnya si nyonya ini nangis. Nangis dan pulang. Beberapa bulan kemudian kembali bersama suaminya di depan Bu Zakia, sudah senyum-senyum, cengengin sama segala macam, ada senyum-senyum. Terima kasih Bu, nggak jadi cerai. Ternyata memang kita tidak saling memahami. Makanya di buku ini, ya, di sini ceritanya ada di buku ini, ketenangan dan kebahagiaan dalam keluarga. Makanya di buku ini saya bacain ya. Ini kan yang lain masih jomblo-jomblo ini. Nah, biar paham. Dari sekian banyak kasus keluarga yang pernah datang kepada penulis untuk minta bantuan agar keluarganya dapat diselamatkan atau untuk minta pertimbangan terakhir sebelum mengambil keputusan drastis, dapat dikumpulkan beberapa kesimpulan dan pokok-pokok usaha yang perlu dilakukan oleh suami istri guna menyelamatkan keluarganya dari kekacauan. Di bawah ini, pembaca akan menemukan beberapa persyaratan yang perlu diketahui dan dilakukan oleh setiap pasangan suami istri agar dapat tercapai kebahagiaan dan ketentraman dalam keluarga. Syarat-syarat itu antara lain, hendaknya suami istri itu 1. Saling mengerti. 2. Saling menerima. Saling menghargai. Saling mempercayai dan saling mencintai. Mungkin akan, gitu doang. Coba baca teksnya yang lengkap. Anda akan, ternyata begini tuh. Makanya Zakia Derajat selalu memberikan penekanan pentingnya peran perempuan, dan perempuan ini harus dididik dan dilatih menjadi perempuan yang intelek dan berakhlak yang baik. Nah, coba. Mengerti latar belakang pribadinya. 2 poin. Bagaimana supaya bisa saling mengerti antara suami dan istri? 1, kata Zakia Derajat. Mengerti latar belakang pribadinya. Berikutnya, mengerti diri sendiri. Jadi kita juga harus mengerti siapa diri kita tuh. Ya. Kemudian memahami latar belakang suami atau istri kita. Dengan cara itu kita bisa saling mengerti. Oh, ternyata dia berasal dari keluarga yang tidak harmonis, tuh. Tidak merasakan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga terbentuklah perilaku yang begini nih. Padahal sebetulnya suami ini sayang pada si nyonya ini, tetapi karena dia tidak punya pengalaman tentang kasih sayang, dia tidak punya pengetahuan soal kasih sayang, bagaimana mengekspresikan itu, tidak muncul sama 20 tahun pernikahan itu. Padahal sesungguhnya suami ini sayang, cuma nggak tampak. Tidak seperti ekspektasinya perempuan ini, istrinya, yang memang hidup dalam keluarga yang serba memanjakan dia tuh. Nah, kalau kita tidak tahu latar belakang pasangan kita atau orang lain secara umum, kita akan mudah menjudgment orang kan? Betul kan? Kita akan mudah mengevaluasi orang. Seperti yang kita singgung di awal, ada anak yang dipersepsi bodoh dan pintar tuh. Kalau kita nggak paham latar belakang murid atau siswa ini, kita akan bermudah-mudah untuk menilai kamu bodoh, gitu kan? Padahal kalau dia orang kaya, dia punya uang, mungkin dia akan makan makanan bergizi tiap hari, dia akan beli buku, dia akan datang ke perpustakaan untuk membaca semua buku ini, tuh. Kan gitu tuh. Jadi kecerdasan itu bukan hanya karena seseorang punya pengetahuan yang luas dan mendalam, tapi memang otaknya sehat karena kebutuhan nutrisinya dipenuhi dengan makan makanan yang bergizi itu. Jadi kalau makannya Indomie, ya wajar aja mungkin kalau tiap hari Indomie ya berbulan-bulan, bertahun-tahun, wajar aja skripsi nggak selesai itu. Susah mikir kan? Nggak ada nutrisi. Padahal otak itu, badan ini butuh nutrisi. Ya kan? Makanya di Burjo itu. Magelangan gitu. Pagi, siang, malam Magelangan. Cemilannya apa? Mendoan. Goreng semua. Minumannya apa?
extra juice. Campur apa? Sprite atau apa itu? Kasihan sekali. Kalaupun ada orang-orang yang dari kalangan begitu sukses, itu kasuistik tuh sedikit. Makanya kan kadang ada orang glorifikasi kan tuh. Oh, dari orang miskin, bapaknya tukang ini, tukang itu, bisa sukses segala macam. Memang berapa banyak orang gitu? Nah, itu. Jadi cara memahami manusia itu bukan hanya fisiknya segala saja, tapi aspek jiwanya juga harus perhatikan. Jiwa pun begitu tuh. Karena kalau fisik sakit, kurang makan bergizi, jiwa bisa sakit tuh. Jiwa sakit, sering cemas, stres, dan seterusnya, putus asa, negative thinking. Itu fisik juga sakit. Stres, distress misalnya. Bukan stres itu kan netral tuh. Adanya stres, kemudian dibagi dua, eustress yang positif, kemudian ada distress yang negatif. Jadi good stress dan bad stress. Nah, itulah. Nah, orang yang distress itu misalnya nggak ada selera makan, ya kan? Nggak ada selera makan tuh. Mau dikasih yang mahal sekalipun nggak minat dia. Sulit tidur. Kalau dia malas makan karena memang nggak ada selera makan, nafsu makan rendah, kemudian dia sulit tidur karena memang dia stres, otomatis itu badan tuh kan capek, nggak ada energi kan masuk. Capek. Akhirnya apa? Pusing lagi tuh. Sakit. Setelah sakit, terlalu lama sakit, tambah depresi. Udah dari awalnya di stres, sakit fisiknya terlalu lama, kronik misalnya, balik lagi dia. Jadi reciprocal tuh, timbal balik tuh. Nah, jadi begitu mekanisme psikologis pada diri kita. Jadi kita perlu jogging, olahraga, ya, jangan kebanyakan tidur. Ya, harus olahraga, jogging aja tuh, nggak perlu ke fitness, ke gym dan segala macam tuh. Perlu olahraga. Kalau udah terlalu polusi, kalau di psikologi itu isu soal polusi itu juga mempengaruhi kesehatan mental tuh. Kalau terlalu banyak polusi, ngirup gas-gas solar dan segala macam itu tuh rentan sakit juga tuh, mental dan fisik. Jadi kalau sudah terlalu lama di kota, datanglah ke lereng Merapi. Saya udah berapa bulan sih. Jadi sebenarnya saya kesini dari Cangkringan atas. Nah, oke ya, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Nih saya tutup dulu ya. Jadi nanti kalau ada tambahan mungkin Mas An, sepertinya nanti setelah tutup aja. Jadi bisa, kalau biasanya ada Mas Salam ya, cuman Mas Salam nih nggak tahu kok, belum datang. Tadi katanya saya mau OTW gitu ya. Oke, tunggu aja. Iya, nggak tahu ya, tunggu aja. Jadi biasanya kalau ada masalah setelah MBS kita merapat ke angkringan terdekat gitu. Tapi karena nggak ada masalah di sini juga nggak apa-apa gitu. Iya, pokok. Oke, saya tutup dulu aja kalau gitu. Terima kasih banyak Mas Kusuma sudah sharing banyak hal yang mengenalkan. Utamanya yang saya rasa penting adalah mengenalkan tokoh beliau ini Zakiyah, Bu Zakiyah Darajat, karena jarang gitu ya kita menemukan tokoh yang tadi pertama wanita, kemudian juga beliau juga intelektual, praktisi juga, jadi artinya memang benar-benar birokratnya juga masuk gitu. Sudah lengkap itu udah. Jadi bisa jadi role model tadi istilahnya ya, role model buat muslimah-muslimah sekarang gitu kan. Nah. Iya sih. Gak mau. Sensor. Iya. Ya, oke. Kita tutup dengan doa setelah belajar. Allahumma qadis ta'ala kama alimtanahu farduhu ilana indah jadina alaihi wa latunsinanhu ya rabbal alamin. Dan dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di MBS pekan depan di seri terakhir untuk tokoh-tokoh modern, tokoh-tokoh awal modern Islam Indonesia. Di pekan depan kita ada Haji Abu Bakar Aceh, ya.
dan bahasanya metafisika Islam. Berat. Ya. Jadi insya Allah akan kembali ke Aula Masjid Syuhada. Jadi silahkan bisa merapat ke sana jika ada waktu keluangan dan ada keinginan ya. Jadi ada keinginan gitu. Ya, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.